Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 1 Muharram kemarin, sebagai informasi bagi kita, Masjid Raya Sumbar itu namanya diberi nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama yang meninggal sekitar tahun 1333 Hijriah, sekitar itu kalau saya tidak silap. Dan beliau guru daripada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang pendiri NU, dan guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi keduanya pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, itu murid beliau. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu amalnya dan akidahnya sama. Kenapa? Karena gurunya sama. Sehingga dulu orang Muhammadiyah berkunut itu biasa saja, bertahlilan, zikir seperti kita di sholat itu biasa saja. Kenapa? Karena memang orang seperguruan. Nah, belakangan baru ada semacam perbedaan bentuk amalnya. Tapi dasarnya dulu orang seperguruan. Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu perlu kita tahu bahwa beliau itu adalah ulama yang mengamalkan satu, fikih mazhab Syafi'i sama dengan kita. Yang kedua, berakidah Asy'ari. Yang ketiga, bertasawuf. Sehingga beliau di antara ulama yang membuat polemik tentang rabithah dalam orang bersuluk Naqsyabandiyah, zikir Naqsyabandiyah. Jadi punya kitab beliau tentang tarikat. Maka kalau orang menyebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dia fikihnya mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, kemudian bertasawuf. Jadi kalau orang menyebut nama masjid Sumatera Barat, misalnya Sumatera Barat, itu langsung 3 ikon itu masuk. Secara tidak langsung Sumatera Barat mengumumkan kepada orang banyak bahwa kami Sumatera Barat melalui masjid ini menyampaikan orang Sumbar, Islamnya akidah Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, kemudian bertasawuf. Saya nggak tahu orang yang ngasih nama itu sadar atau tidak. Tapi bisa dari sini begitu. Karena Imam Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau orang Asy'ari. Dan beliau punya kitab Hasyiah An-Nafahat ala Syarhil Waraqat. Itu kitab usul fikih yang dibuat dengan metode ulama mutakallimin, ahli kalam. Yang sering disebut ahli kalam itu sesat, ahli filsafat. Beliau punya penjelas kitab itu. Dan pengarang kitab Al-Waraqat itu Imam Al-Juwaini, yang beliau mentakwil dalam sifat-sifat Allah. Jadi saya nggak tahu orang ngasih nama itu paham itu dan sadar sampai ke situ atau tidak. Kalau tidak berarti telah membuat ikon yang mereka sendiri tidak paham dengan ikon itu. Tapi bersyukur orang Sumatera Barat menjelaskan karakternya Islamnya Ahlus Sunnah, bukan Islam Wahabi, bukan Islam macam-macam, Ahlus Sunnah yang jelas. Yang datang di Jakarta tanggal 8 sampai 11 Juli itu Grand Sheikh Al-Azhar. Ya, dia kan orang utama di Bukan, beliau tak ikut acara itu. ikut. Beliau justru orang yang punya pandangan berbeda dengan hasil konferensi. Tapi dia hadir di sana. Tidak, beliau meresmikan iya, tapi beliau tidak ikut konferensi. Dia hadir namanya nomor 1 di sana, dan termasuk juga nama yang ditulis di sini keluarnya dari Yaman, itu hadir juga di sana itu. Syekh dari Yaman yang Ustaz bawa di sini ya, tapi bukan orang, tapi namanya masuk di cucu atau apa muridnya gitu. Nah, ini apakah ini perkembangan politik Islam Indonesia, apakah Ustaz lebih tahu? Ini sekedar pertanyaannya jadi. Jadi Syekh Ahmad Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar. Al-Azhar ini berusia 1084 tahun. Di bawah Al-Azhar ini ada masjid, ada universitas, ada pesantren, berbagai lembaga pendidikan agama di Mesir itu. Kalau keagamaan Al-Azhar, di luar keagamaan baru lembaga lain. Jadi orang Mesir itu asal keagamaan Al-Azhar. Maka orang kalau sudah Al-Azhar itu dari bawah sampai ke atas linear. Kalau nanti masuk perguruan tinggi itu mesti ulang lagi dari bawah atau melalui rangkaian tes yang ketat. Jadi Mesir itu dari dulu kalau keagamaan Al-Azhar. Nah, pimpinan tertingginya Al-Azhar itu ibarat kita yayasan. Pimpinan tertingginya
disebut dengan Syekh Al-Azhar. Namanya sekarang Ahmad Thayyib. Dulu sudah banyak Syekh Al-Azhar ini. Di antaranya yang populer di Indonesia itu seperti Syekh Al-Baijuri yang punya kitab yang diajar di pesantren-pesantren. Itu di antara Syekh Al-Azhar dulu. Nah sekarang sama persis dengan itu. Beliau datang itu ada dalam lawatan Asia Tenggara yang memang itu sudah agenda tahunan. Sebelum ke sini beliau ke Malaysia, sehingga nggak ada hubungan dengan ulama Madinah datang, keturunan Syekh Khatib datang, nggak ada hubungan dengan itu. Bahkan orang ini nggak ada korelasi sama sekali, sehingga nggak ada persaingan, Pak. Maka Al-Azhar datang karena Al-Azhar ini jaringannya internasional. Beliau ini ketua alumni Al-Azhar Internasional. Datang dalam rangka berkomunikasi, berdiskusi, menguatkan Al-Azhar dengan para alumni internasional. Maka perjalanan beliau ini memang perjalanan kenegaraan dan perjalanan dinas dari resmi Al-Azhar. Jadi ada hubungan. Acara di Sumbar, datang Syekh Madinah ke Pekanbaru yang merayakan tahun baru Islam, ada hubungan, Pak. Kemudian saya perlu ingatkan lagi bahwa Saudi Arabia itu tidak semuanya Wahabi, Syiah banyak di situ. Kemudian Ahlus Sunnah justru lebih banyak lagi di Saudi itu. Cuma yang mendominasi dan di backup negara dahulu itu Wahabi. Sekarang sudah tidak lagi. Makanya di Riyadh sudah ada Riyadh Session. Acara-acaranya bahkan diundang artis-artis yang datang dari barat. Sudah macam liberal sekarang Riyadh itu, Pak. Dan Madinah dari dulu Nabi tidak menjamin setiap orang Madinah pasti akidahnya lurus, tidak. Munafik dari Madinah itu terkenal, Pak. Dari Makkah di sekitar Masjidil Haram itu justru lahir Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Dari sejak Nabi lahir nggak pernah ada jaminan Makkah Madinah orangnya pasti akidah lurus, nggak ada jaminan, Pak. Kalau jaminan Dajjal tak masuk, itu bukan berarti orang yang ada dalamnya pasti akidahnya lurus, nggak ada. Itu cuma nalar yang dibuat-buat saja, nggak ada korelasi itu, Pak. Maka kalau orang bilang kalian tidak suka Wahabi haji kok ke Makkah Madinah, sudah saya jelaskan di sini bahwa sampai kiamat umat Islam haji itu pasti ke Makkah Madinah, nggak akan berubah. Meskipun presidennya, rajanya kafir, haji akan ke situ. Kenapa? Syariatnya sudah clear. Haji itu hanya ke Arafah, Muzdalifah, Mina, ke Ka'bah, nggak ada tempat lain. Maka sampai kiamat siapapun berkuasa, ini kan Saudi menguasai kerajaan Saudi sekarang, Wahabi masa itu kan baru paling 2 abad, Pak. Sebelum 2 abad lebih banyak yang menguasai. Kok nggak dulu diklaim kalian ke sana, kok tidak seperti klaim sekarang? Gitu, Pak. Jadi nggak ada hubungannya orang haji ke Makkah Madinah mau bermazhab apa saja, hatta Syiah hajinya pasti Makkah Madinah yang dilalui. Orang paling sesat dalam Islam kalau haji Makkah Madinah dilalui, karena nggak ada tempat Syiah haji kecuali di situ. Quran nggak ada lagi yang baru, hadis Nabi nggak ada lagi yang baru. Al-Hajju Arafah kata Nabi, haji itu wukufnya pasti di Arafah. Rukun yang paling membedakan yang lain adalah Arafah. Dimulainya haji itu dengan wukuf di Arafah. Jadi sekali lagi, Pak, tak ada persaingan, Pak. Orang tuh ada hubungan kedatangan. Kalau sekedar datang ulama, tanggal 29 Juli kami mendatangkan ulama dari Maroko, Pak, membaca Sahih Muslim. Tahun lalu Sahih Bukhari tamat kami baca. Tahun ini Sahih Muslim. Lagi-lagi nggak ada hubungan, Pak. Jadi kita karena melihat beliau ini dosen, 25 Juli dia libur sampai nanti September. Cuma nggak mau datang kalau dekat dengan Maulid, karena pengen Maulid di tempat beliau. Sebab beliau pengasuh Zawiyah Siddiqiyah, ingin Maulid dengan jamaah beliau. Maka karena beliau 25 Juli sudah libur, 29 kita tawar supaya datang ke Indonesia. 7 Agustus terakhir di Pekanbaru. Jadi nggak ada persaingan, soal waktu saja. Kenapa ulama Madinah datang? Boleh jadi di Madinah sedang musim libur. Karena musim libur dia nggak ada jadwal kampus, bisa pergi. Sekedar informasi, Pak.
setelah Mei habis ujian semester, itu biasa di Timur Tengah libur sampai September. Maka kalau Bapak Ibu menemukan para syekh dari Timur Tengah banyak datang di bulan Juni, Juli sampai September, itu kemungkinan karena mereka libur bisa pergi lama. Kalau di waktu biasa mereka terikat jam kampus, gitu Pak. Jadi kalau datang sekarang diantaranya kemungkinan karena faktor libur. Kenapa saya jawab ini? Saya juga sedang mengundang syekh dari Maroko. Sudah kami belikan tiketnya, tinggal datang tanggal 29 Juli. Gitu Pak. Jadi nggak ada persaingan. Ulama kita ini nggak ada persaingan Pak. Ulama kita ini dari dulu tugasnya iqamatul haq, menegakkan yang hak dan membantah, menjawab yang batil. Tadi saya di WA orang, ada nalar yang perlu kita paham. Warna itu tidak hanya hitam dan putih Pak. Ibu-ibu mesti paham. Warna itu tak hanya hitam dan putih. Secara keilmuan berapa warna yang pokok Pak? Warna ini kan banyak. 5 Pak. Apa aja 5 itu Pak? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, biru, apa lagi Pak? Hijau. Hijau. Ini warna pokok, bukan semua warna. Karena warna itu kalau, apalagi kalau kita pergi ke toko cat, banyak sekali turunannya. Jangan campur aja. Anggap 3 warna inilah. Bila orang tidak berada di merah, jangan langsung pastikan dia pasti kuning. Enggak. Boleh jadi dia di biru. Karena hari ini orang asal menyerang Wahabi atau menjawab Wahabi pasti Syiah. Itu nalarnya masalah. Bagi kita ahlu sunnah, Wahabi Syiah itu sama sesatnya, sama keluar dari ahlu sunnah. Orang Wahabi menggiring asal tidak sama dengan Wahabi atau mengcounter Wahabi, itu pasti Syiah. Enggak, nalar itu jangan begitu. Banyak warna yang lain. Kan 5 warna pokok ya. Jika tidak merah, mungkin kuning, mungkin biru, mungkin warna yang lain. Kalau ikut warna sekarang, sangat banyak. Saya kaget ketika pergi itu orang nanya, kodenya berapa Pak katanya. Saya makin bingung. Waktu itu mertua, sebelum bangun Nurul Azhar Pak, dulu mertua ngajak beli cat. Dulu warna bapak beli warna kode apa katanya. Dia ingat mertua saya, kalau salah warna yang ini katanya. Coba diujiin warna kode sekian. Ya, sepertinya warna rumah kami. Banyak sekali turunannya. Jadi nalar kita tolong perbaiki. Jika tidak merah, enggak mesti orang itu langsung kuning, mungkin biru, mungkin warna yang lain. Sekarang digiring, kalau tidak merah pasti kuning. Enggak, banyak warna yang lain Bapak Ibu. Jadi gitu Pak. Kalau datang ulama Saudi, datang ulama Mesir, datang ulama Maroko, jangan dikira mereka bersaing. Tidak, enggak ada hubungan. Mereka semua datang sesuai kepentingan masing-masing. Gitu Pak. Contoh, yang dari Sumbar datang ke Sumbar, mereka memang diundang untuk peresmian, diundang oleh pemerintah Sumbar. Yang datang ke Jakarta memang perjalanan dinas mereka. Yang datang ke Pekanbaru memang kami mengundang. Itu Pak, tidak ada hubungan ini sama sekali. Bahkan saya tidak tahu Al-Azhar itu kapan datangnya ke Jakarta. Cuma dapat informasi tanggal sekian jadwal di Jakarta. Gitu Pak. Jadi mohon maaf, tidak ada persaingan begitu. Para ulama itu tugasnya sama, menegakkan yang hak, membantah yang batil. Maka dari dulu setiap ada yang batil itu dibantah. Baik kayak Mama Gufron yang Makoli itu, Wali entah apa gitu dia. Kemudian dulu ada lagi pendapat-pendapat nama Ruh, Ismur Ruh. Kemudian ada lagi yang berbagai wali-wali aneh semacam itu. Berbagai aliran aneh asal muncul, itu para ulama mesti merespon. Kalau tidak, ulama berarti tidak berperan. Mereka tidak amanah dengan ilmu mereka. Karena umat kalau tidak ada ulama, kemana kamu rujuk? Sehingga ulama mesti berperan. Fardu ain ulama itu ketika harus menjawab. Kalau banyak yang bisa menjawab, maka fardu kifayah bagi masing-masing ulama. Tapi jika semuanya diam, tak ada yang menjawab, yang bisa menjawab fardu ain bagi dia untuk menjawab. Karena kalau tidak, orang akan mengira yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kenapa? Karena yang batil didiamkan, sehingga orang tidak tahu menganggap itu adalah kebenaran. Gitu. Jadi sekali lagi poinnya tidak ada persaingan. Sekali lagi
Bapak Ibu perlu paham, orang haji ke Saudi, Makkah, Madinah, siapapun pemerintahnya sampai kiamat, haji nggak akan berpindah, tetap ke situ. Quran dan hadis sudah selesai. Mau nanti perang dunia sampai perang dunia 70 pun, haji kita tetap ke situ, nggak akan berubah. Sebab sudah ditetapkan syariat, haji mesti wukuf di Arafah dan seterusnya. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa asosiasi pikiran kita asal kita haji Makkah Madinah berarti Makkah Madinah dihuni orang-orang benar. Enggak, Nabi lahir saja orang-orang salah juga di situ. Di Madinah Nabi berjuang dia orang munafik justru di situ. Yang dijelaskan Quran munafiknya munafik Madinah. Jadi nggak ada garansi tempat. Yang ada garansi benar adalah kalau ngikut Nabi dan sahabat, bukan berada di tempat Nabi lahir atau di tempat Nabi hijrah. Nggak ada garansi itu. Allah alam, setelah azan kita sambung karena sudah waktu azan. Betul.